Shalom teman-teman pemuda, dimanapun saat ini teman-teman beribadah. Mari saat ini kita sama-sama satukan hati kita, datang kepada Tuhan bersama, kita beribadah bersama Tuhan bersama. Sekalipun masih secara online, tapi saya percaya bahwa ketika kita mau menyatukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan tercurah atas kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini kami masih beribadah secara online, kami masih mau tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dan kasih setia Tuhan tetap nyata di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau rendahkan hati kami di hadapan Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, membawa seluruh penyembahan kami, syukur kami ke hadapan Tuhan. Biar Tuhan berotoritas atas ibadah kami Tuhan, dan biar Tuhan disenangkan melalui penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman saat ini kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berikan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku
Kami tahu Tuhan, sekalipun seringkali kami mengeluh di dalam keadaan yang sulit seperti ini Tuhan, tapi saat ini kami mau bersyukur dan kami mau tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan Tuhan, kami mau tetap mengatakan, Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau rendahkan hati kami Tuhan. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak lagi mau mengeluh Tuhan, kapan situasi ini berakhir, tapi kami mau katakan, segala sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan, itu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kau melihat setiap kami Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh setiap kami Tuhan. Benar Yesus, sekalipun kami dalam kesesakan Tuhan, sekalipun kami dalam kemenangan Tuhan, kami percaya Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Yes Tuhan. Mari teman-teman, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau katakan, dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu. Mari sekali lagi kita mau naikkan pujian. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau selalu bersamaku. Benar Tuhan, kalau kami mau mengatakan Tuhan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, kami percaya Tuhan, janji-Mu selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Dan kini kami Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan, kami mau selalu tetap percaya padamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kami boleh ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Kau melihat setiap kami Tuhan, melihat setiap isi hati kami Tuhan, kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu Tuhan boleh ada bagi setiap kami Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari teman-teman, kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan
Shalom teman-teman Eros. Ada satu harapan dari diri saya, kiranya saya tidak lupa teman-teman, dan teman-teman pun juga tidak lupa kepada saya. Saya punya kerinduan di waktu yang indah yang Tuhan kehendaki, kita dapat berkumpul kembali di ibadah Eros di gereja. Dan kiranya kerinduan saya pun juga kiranya ada dalam diri teman-teman semua. Sekalipun ini sulit, tetapi kiranya saya meminta kesediaan kepada teman-teman untuk membuka Alkitab, entah itu Alkitab LAI atau Alkitab yang ada di handphone. Mari kita akan membaca 4 ayat yang terdapat pada Lukas pasal yang ke-10. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan membaca bersama-sama 4 ayat dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita akan mulai membaca pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, 1, 2, dan 3. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. 4 ayat ini yang baru saja kita baca bersama-sama, itu dapat kita bayangkan, itu ada sebuah gambaran di mana saat itu murid-murid Yesus diutus oleh Yesus dan mereka mengalami suatu pelayanan yang membuat mereka bersukacita. Apa yang membuat mereka bersukacita? Bahwa di tengah-tengah pelayanan, oleh karena kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada murid-muridnya itu, dan murid-muridnya berhasil menaklukkan segala kuasa jahat atau kuasa iblis. Setelah pelayanan, kemudian mereka kembali kepada Yesus dan menceritakan, Yesus, kami berhasil menaklukkan segala roh-roh jahat. Kami berhasil mengalahkan kuasa-kuasa iblis, dan kami juga berhasil menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi menariknya, ketika itu didengar oleh Yesus, di ayat yang ke-20 Yesus berpesan, kiranya pelayanan yang sudah engkau lakukan, janganlah bersukacita atas pelayananmu itu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saya teringat ketika waktu SMP dan sekolah mengadakan perpisahan, jadi waktu itu saya SMP kelas 3 dan lulus. Nah di situ SMP saya mengadakan perpisahan, yaitu ke luar pulau. Nah lalu secara otomatis kita semua membuat list daftar apa saja yang perlu dibawa. Singkat cerita, kami semua tiba di Bali, dan waktu tiba di Bali, waktu kami sudah kumpul di kamar masing-masing, guru agama Kristen saya memanggil semua murid Kristennya yang beragama Kristen untuk berkumpul sebentar di kamarnya. Nah, di situ kami ada puluhan siswa dan siswi, kami kumpul di kamarnya, lalu guru saya bertanya seperti ini. Semua yang sudah kalian lengkap, tidak ada yang tertinggal di rumah? Kami semua serentak, tidak ada Pak. Semua terbawa Pak. Yakin tidak ada yang ketinggalan? Tidak ada Pak. Oke. Lalu guru saya tanya, siapa yang di sini membawa Alkitab?
Zaman saya waktu SMP tidak ada Alkitab di handphone. Jadi masih jadul, masih hanya SMS dan hanya bisa telepon. Tapi sekarang sudah canggih, tapi zaman saya waktu itu tidak ada. Sehingga nggak mungkin waktu itu siswa-siswinya mengatakan, ada di handphone Pak. Karena tidak ada aplikasinya dan tidak ada programnya yang bisa diinstal di HP tersebut. Kami terdiam dan ternyata tidak ada satupun siswa atau siswi yang kumpul saat itu yang membawa Alkitab. Lalu guru saya itu berpesan, mulai ke depannya apapun yang kalian lakukan, sekalipun ketika kalian mau menikmati rekreasi atau bepergian kemana-mana, jangan lupa akan Tuhan. Jangan lupa akan firman Tuhan. Dia terus berpesan, setiap pagi engkau harus menghidupi firman Tuhan supaya keselamatanmu tetap terjaga. Itu ada suatu pesan yang menarik menurut saya. Demikian dengan pesan Yesus kepada murid-muridnya. Janganlah engkau bersukacita atas pelayanan-pelayanan yang engkau lakukan, tetapi engkau bersukacitalah ketika namamu tercatat di surga. Kalau itu saya terapkan dalam kehidupan saya waktu saya perpisahan dengan teman-teman SMP, saya bisa mengatakan bahwa janganlah cuma menikmati rekreasi yang ada di pulau tersebut, tetapi pastikan selama engkau rekreasi, namamu tetap terdaftar di surga. Artinya apa? Ketika menjalani kehidupan sehari-hari, jangan cuma menjalani saja, jangan cuma menikmati apa yang ada, jangan cuma menikmati fasilitas yang engkau miliki, tetapi pastikan ketika engkau menjalani kehidupanmu sehari-hari, ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, ketika kita meraih sesuatu, ketika kita memperoleh sesuatu, ketika kita mempergunakan sesuatu, pastikan tetap nama kita terdaftar di surga. Janganlah sampai ketika kita memperoleh sesuatu malah itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika kita mempergunakan sesuatu, yang kita pergunakan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika kita menikmati sesuatu justru malah membuat kita semakin tidak mengenal Tuhan. Maka itu bisa membuat nama kita tidak terdaftar di surga. Saya tidak panjang lebar untuk membagikan firman Tuhan kepada teman-teman semua, tetapi pesan saya bahwa jikalau engkau memperoleh berkat dalam kehidupanmu, jangan membuat engkau atau jangan membuat namamu tercoreng daftar di surga. Tetapi pastikan ketika engkau menjalani kehidupanmu sehari-hari, ketika engkau memperoleh sesuatu dan ketika engkau mempergunakan sesuatu, pastikan namamu tetap tercatat, terdaftar di surga. Dan di situasi saat ini pun, saya tidak berbicara hanya di sisi sukacita atau diberkati, tetapi ketika keadaan kita berada jauh dari pengharapan, pastikan nama kita tetap terdaftar di surga. Sehingga kalau itu yang terus kita ingat, ketika kita ada di atas, kita tidak akan melupakan Tuhan. Dan ketika kita ada di bawah, kita pun juga tidak akan melupakan Tuhan. Karena fokus kita, apa yang ada dalam pikiran kita, kita hanya mau nama saya, namamu, nama kita tercatat, terdaftar di kerajaan surga. Sehingga dikala di keadaan yang bersukacita, ketika dikala keadaan menderita, susah, pastikan kehidupan saya dan saudara tetap tercatat, tetap terdaftar di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ada begitu banyak hal, godaan yang ada di depan kami dan mungkin itu bisa membuat kami jauh dari Tuhan sehingga membuat kami menjadi pribadi yang tidak mengenal Tuhan lagi. Atau bahkan di tengah-tengah situasi saat ini yang semakin membuat kami mengalami derita, membuat kami mengalami susah.
Atau mungkin kami mengalami keadaan yang sesuai dengan yang kami harapkan, kami diberkati dan kami diberkati. Namun sekali lagi Tuhan, kami mau berseru dan berdoa, kiranya di dalam keadaan apapun, baik itu sukacita, baik itu susah, kami tetap mau supaya kehidupan kami tetap terdaftar di kerajaan surga. Oleh sebab itu kami sekali lagi meminta pertolongan kuasa Roh Kudus, kiranya untuk melembutkan hati kami, supaya ketika firman-Mu berbicara, kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi kami mau tunduk taat dan kami mau melakukan firman-Mu di situasi apapun kehidupan yang kami jalani sampai saat ini. Sebab tujuan kami cuma satu, kami mau nama kami tetap terdaftar di kerajaan surga. Kami pun juga akan mengakhiri ibadah pemuda pada saat ini Tuhan. Maka sungguh kami mau mengarahkan kedua tangan kami dan memohon berkat Allah tercurah atas kami. Kiranya kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu selalu baru dan terus memperbarui akan kehidupan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa akan memenuhi kehidupan kami. Tuntunlah kami, pimpinlah kami, supaya ketika kami menjalani kehidupan sehari-hari kami, tetap didapati nama kami, kehidupan kami terdaftar di kerajaan surga. Berkat dari Allah Bapa di surga turun ke atasmu, menyertai engkau sepanjang kehidupanmu untuk saat ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu baca firman Tuhan. God bless you all.